Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum pembelajaran jangan lupa baca doa dulu, persiapkan alat tulisnya, dan jangan lupa buka ya buku temanya. Oke, kita mulai. Nah, di sini kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Selanjutnya ada negara Malaysia. Nah, penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya ada bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai yang penting. Yang pertama ada Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sekitar pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Selanjutnya yang terakhir ada komoditas perdagangan Myanmar, meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai kerajinan. Nah, kemarin kita di pembelajaran 1 sudah memilih 2 negara ASEAN ya. Nah, sekarang kita akan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, setelah kamu membaca informasi yang di atas, kalian bisa melengkapi diagram Venn-nya yang kemarin. Nah, kalian isi misalnya Malaysia dan Indonesia, kira-kira yang bedanya apa? Yang samanya disimpan di tengah-tengah. Jangan lupa seperti yang kemarin ya. Selanjutnya, tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini adalah fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyembuhan tanaman. Yang keenam, kotoran kelelawar menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme yang lain menggantungkan hidupnya. Yang ketujuh, kelelawar tidur siang dan mencari makan di malam hari. Selanjutnya, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegak
keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih aman, tentram, dan sejahtera. Kita yang selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengamalan sila kelima Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, ketujuh adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya kita langsung ke contoh ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Menabung adalah pengamalan sila kelima. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Nah, ini adalah pengamalannya ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.